Senang ya? Selamat Oke, malam dari selamat. Jakarta. Yohanes 11 ayat Yohanes 18. 11 ayat 18. Oke. Kita membedakan angka sebagai kuantitas. Oke, begini, silakan. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Oke, 3 kilometer. Sudah jelas bahwa 3 kilometer itu tidak simbol kan? Kan Ayu udah tahu itu 3 kilo ya, selesai. Iya. Udah, maksud ini tidak perlu dijelaskan, angka sendiri yang menjelaskan, karena itu ngomong tentang kuantitas. Perumpama 5.000 orang laki-laki tidak hitung perempuan, itu yang kita namakan kuantitas. 1 Raja-Raja 4 ayat 7. Kita masih dalam proses kuantitas ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 7. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggung selama sebulan dalam setahun. Oke, angka yang tidak perlu bingung untuk mengatakan ini apa dan itu kan, selesai ya. Ayo seperti itu. Masih 1 Raja-Raja 18 ayat 1-2. Hanya mau jelaskan bahwa tidak perlu menafsirkan, kita sudah tahu ini artinya apa, karena ngomong tentang kuantitas ya. Ini berapa banyak. Seperti itu, selesai. 1 Raja-Raja 18. 1 ayat 2, 1 sampai 2. Ayat 1 cukup, ayat 1. Lama sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, memberi hujan ke atas muka bumi. Oke. Tahun angkat 3, 14 keturunan, dan itu soal tahun, soal jumlah, tidak membingungkan. Persoalan ada yang kedua ini, simbolisme, ini yang jadi persoalannya. Bilang simbolik adalah angka yang menunjukkan, angka yang tidak menunjukkan kuantitas. Ini jadi persoalannya. Ketika Ellen Gold White mengklaim gereja sebagai angka 666 itu, binatang itu, ternyata kita bilang Vicarius Christi, dia ganti namanya Paus, bukan Vicarius Christi, menjadi Vicarius Filii Dei, yang pendiri Adventista hari ke-7 ini. Dia mencap gereja sebagai binatang 666 itu, antikristus itu. Ternyata kalau namanya Ellen Gold White dijumlahkan di dalam konsep Ibrani, dia jadi 666. Contoh kecil, ini simbolisme yang, ini harus seperti ini. Hubungan antara dua realita yang satu artinya apa, seperti itu, bingung kan dalam pengertian itu. Jadi tidak mudah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, antara simbolisme dan pesan itu penting sekali dalam proses ini. Alkitab tidak menjelaskan apa yang dilambangkan oleh setiap angka. Ini jadi persoalan ya. Contohnya 144.000 yang diselamatkan. Bingung ya, mau tafsirkan bagaimana? Oh, kita lihat bahwa pada saat itu persekusi. Sekarang kita harus kembali kepada konsep kenapa Wahyu ditulis. Wahyu ditulis itu kepada jemaat, ada 7 jemaat yang mengalami proses penindasan, khususnya untuk Asia Menor, Asia Kecil, minta maaf, menor lagi, yang ada di Efesus, Esmirna, dan semuanya itu yang lagi mengalami penderitaan. Contohnya begini, mereka lebih menderita dari apa yang dialami di Roma. Contoh kecil, Nona, contoh kecil, tentara yang kerja di ibu kota dengan tentara yang sekarang di Palestina, siapa yang lebih beresiko? Yang di Palestina, Pater. Roma sudah ada nih. Nah, Roma. Gitu. Yang lebih beresiko siapa?
Jemaat yang ada di mana? Di tempat jauh. Di Esmirna, di Efesus, di Asia Kecil. Ini karena kalau kita membaca Wahyu itu diuntukkan untuk gereja-gereja Asia Kecil, Asia Menor pada saat itu. Khususnya Efesus. Esmirna kan Turki sekarang. Efesus Turki. Efesus itu bagian dari keuskupan Esmirna sekarang. Jadi bayangkan di antara Eropa dan Asia loh. Makanya kita katakan Asia Kecil ya, Asia Menor dalam pengertian ini. Jadi cukup jauh. Bayangkan saudara dan saudariku yang terkasih. Sedangkan Yohanes ada di Pulau Patmos. Dan dari semua tergenaplah apa yang dikatakan bahwa ada murid yang terkasih yang tidak mati ya. Maksudnya dalam pengertian ini bahwa Yohanes yang terakhir yang mati. Dan Yohanes hanya satu saja yang tidak menumpahkan, melegitimasikan pengajarannya, pemberitaan Injilnya dengan darah itu hanya Yohanes. Yang lain mati menjadi martir. Petrus, Paulus, semua itu di Roma. Dan yang lain itu Matius di Ethiopia lagi rayakan misa dibunuh. Dan semuanya itu. Jadi seluruh saudara-saudariku yang terkasih, seluruh rasul memeteraikan pengajarannya yang Yesus berikan kepada mereka dengan darahnya sendiri kecuali Yohanes. Jadi dan kalau kita lihat Yohanes ternyata begitu banyak numerologi, penomoran angka yang ada di kitab Wahyu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi ingat baik, Alkitab tidak pernah menjelaskan apa yang dilambang oleh setiap angka yang ada, tetapi para sarjana, ahli kitab suci, saudara-saudari kita orang Kristen perdana pada saat itu mereka mengerti penomoran 666 itu Kaisar Neron. Daripada Yohanes tulis Kaisar Neron, pembantaian lebih banyak lagi kepada kekristenan pada saat itu, makanya dia pakai simbol 666. Itu degradasi dari 7 itu sempurna, 6 itu tidak bisa mencapai kesempurnaan, makanya menjadi kejahatan dalam pengertian itu. Jadi kaisar mana yang bunuh orang-orang Kristen pada saat itu? Kaisar Neron. Makanya 666 itu di numerologi 666 itu diartikan di dalam setiap nomor dan angka di dalam keyahudian Ibrani itu punya arti. Hasilnya Kaisar Neron 666 itu. Tetapi kita mulai dari angka 1 ya. Angka 1 melambangkan Tuhan ya. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, dalam pengertian itu satu gereja dan keutamaan, keunggulan. Ini penting dalam pengertian itu. Matius 19:17 Nona, Matius 19:17. Ayo. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Hanya satu yang hanya satu yang baik. Ya, hanya satu yang baik. Dan jika engkau ingin Hidup. Lalu Yesus pernah katakan, saya adalah jalan, kebenaran, dan Hidup. ikut dia. Selesai. Baca ulang deh. Jadi ini loh, hanya satu saya yang benar. Saya yang benar. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini ada dua hal di sini. Benar dan hidup. Satu saja, tetapi hanya satu. Dia. Selesai. Oke. Baca ulang deh. Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Selesai. Jadi eksklusivitas artinya dalam keutamaan, keunggulan. Selesai dalam pengertian ini ya. Satu, tidak ada yang lain. Ayat 6 Nona, yang sama. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu,
Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana mungkin kan, Ayu, suami istri Yesus katakan melainkan mereka menjadi satu. Oh ya, ini mau seperti apa nih? Oke, yang tadi malam kita sudah bahas ya, Ayu, yang suami istri itu ya, maksudnya seperti itu ya. Ibrani, ya, Ibrani, Korintus katakan secara jelas ya bahwa kalau setelah kamu menikah, kamu bukan lagi tuan atas tubuhmu kan, melainkan Betul. suamimu. Ini loh pasanganmu. Ini penting. Demikian pun istri, demikian pun suami. Setelah kamu menikah, tubuhmu pemilik tubuhmu bukan kamu loh. Yang berhak atas tubuhmu adalah suamimu. Yang berhak atas tubuhmu adalah istrimu. Jadi inilah konsep yang diterapkan Paulus ketika melihat Yesus katakan seperti ini. Satu, bagaimana mungkin mereka berbeda? Akhirnya secara kelamin berbeda, secara karakter berbeda. Mau bilang bagaimana? Yesus bilang mereka satu. Ini dalam pengertian keutamaan, keunggulan, eksklusivitas dalam pengertian ini. Jadi penting ya penomoran seperti ini. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Yohanes Angka 1. Kita masih angka 1, belum angka 2. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Ini tidak berarti sama Ayu. Iya, betul. Berbeda. Ini nanti kesian yang Unisitarian kan bilang begitu ya. Ya sama saja, tidak. Hanya bilang aku dan Bapa adalah satu. Esensinya sama, kealahannya sama, pribadinya berbeda. Jadi kadang teman-teman Unisitarian yang anti Tritunggal katakan begini, oh ini loh, aku dan Bapa adalah satu. Satu tidak artinya sama. Itu tadi yang kita bilang Pak Sutri tadi yang barusan dibaca tadi di ayat 6 Matius tadi 19 kan, Nona? Bukan mereka Iya, bukan betul. lagi dua. Melainkan Mereka itu satu tetapi tidak sama. Ayu tetap Ayu, Evert tetap Evert, Blasius laki-laki tetap Blasius, John tetap John, dan perempuan Yulita tetap perempuan. Tetapi kenapa mereka satu? Oh, semua yang satu artinya tidak berarti sama. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. satu. Contohnya begitu. Oh, ini yang berarti satu dalam pengertian ini omong tentang eksklusivitas, omong tentang keunggulan, omong tentang keutamaan. Ini yang mau katakan ini unik loh, unik loh, begitu kan? Ini unik loh. Jadi dalam pengertian contohnya yang sesama jenis ya, Nona. Iya, Pak. Satu tetapi sama, berarti. Sama jenis kan? Sama bilang bagaimana kalau pernikahan sesama jenis? Mereka sama, jenis sama, bagaimana? Romo. Nah ini aku mau nanya. Tapi kenapa bisa diberkati? Bukan dalam pernikahan Katolik ya, tapi kenapa dalam pernikahan Kristen di luar Katolik itu banyak sekali yang memberkati pasangan sesama jenis, terong dengan terong, terus yang lain dengan dengan cewek. Itu tuh gimana, Romo? Landasan hukum dari sisi Alkitabnya itu apa, Romo? Oh, itu susah, itu kan neraka. Itu yang saya tidak mau tahu, karena saya juga bingung mereka ambil landasan kitab suci di mana. Iya. Tapi kan katanya sola scriptura, Romo. Maksudnya begitu, maksudnya harus scriptura, berarti harus ada landasan dong. Kan nggak mungkin, Romo. Mungkin mereka membaca dalam kacamata kemanusiaan terlalu tinggi daripada menjadi Tuhan atas semua keputusan mereka, yang jadi soal juga. Mungkin tafsirnya sudah terlalu tingkat dewa mungkin ya. Iya. Oke, jangan dulu sentuh sana, nanti sentuh contohnya. Saya masih contoh hanya angka 1 tadi. Satu berarti tidak sama ya. Bukan berarti sama ya, minta maaf dalam pengertian itu. Hanya mau katakan ini unik loh. Bagaimana suami dan istri dikatakan satu? Keutamaan, eksklusivitas, unik loh yang Tuhan mau. Bagaimana Yesus bilang,
Bapa dan saya ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam saya. Apakah ini berarti sama? Tidak. Esensinya tetap sama. Tetapi saudara dan saudariku pribadi tetap berbeda dalam pengertian ini. Galatia 3:28. Ever saya pending sedikit tema ini ya. Nanti Siap, Romo. supaya jangan nanti hilang nanti angka 1 ini. Oke. Galatia Galatia 3 ayat 28. Oke. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke, satu di dalam Kristus Yesus artinya Yesus sebagai kepala dan kita semua adalah Tubuh. tubuh. Yang ini terekspresi yang kita selalu baca Efesus 4 ayat 5. Berarti yang di luar tubuhnya itu tidak bersatu dengan dia. Yang di luar tubuh, makanya ayat andalan dan ayat kesukaannya Ayu kan Matius 7 tuh, Ayu saya tidak kenal kamu karena saya tidak tahu kamu ini bagian dari sapu tangan atau dari sapunya jari. Saya tidak kenal kamu. Tidak mungkin kan Ayu tidak kenal jarinya. Kenal, Pater. Iya, maksudnya begitu. Oke. Jadi ini satu dalam arti keutamaan eksklusivitas unik. Oke. Yang tentang gereja Kak Ayu. Satu gereja itu. Iya, Pater. Coba ulang, Pater. Sorry. Efesus 4. Efesus 4. 45. Efesus 4 ayat 5. Satu. Salve Om Erik, salve Mbak Suto dan teman-teman. Oke, Romo. Buat teman-teman. Oh ya Erik, oh ya, salve semuanya. Oke. Salve. Oke teman-teman semuanya Pak Erik. Oh ya, maaf ya yang lain tidak bisa naik ini sudah genap. Oke. Oke, silakan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke. Dalam semua kasus satu ini melambangkan alam ilahi, keilahiannya. Jadi tempat dia tinggal harus satu. Bait Allah harus satu. Makanya tadi mau dia tinggal di mana kalau dia datang di dunia ini, Ayu, begitu banyak denominasi, dia mau tinggal di mana nanti? Dia mau pilih yang mana dia mau tinggal? Seperti lagu tinggallah di sini, tinggal serta kami, tapi dia mau tinggal ke rumahnya siapa? Kleofas yang ke perjalanan Betani atau yang tolak Ekaristi? Atau dia mau tinggal di rumahnya di mana? Kalau yang tolak Ekaristi tidak ada perjamuan, dia mau bagaimana? Ke gereja MYM. Jadi kalau ayo. Oke. Oh ya, Blasius, engkau anjurkan saya ketika saya ini mau keluar dari Katolik contohnya. Nanti Blasius contohnya dari denominasi contoh. Blasius anjurkan saya dong, saya mau keluar dari Katolik nanti yang kemana dari 60.000 itu yang benar begitu? Susah. Makanya satu aja dipilihnya nanti mungkin di Kinengadas, di gereja di Kinengadas mungkin. Ya bingung kan mau pilih yang mana? Atau kalau Yesus datang hari ini ke Jakarta, ke Indonesia yang ada 400. Everett, dia nanti kemana? Contohnya, bayangkan sekarang. Dia nanti kemana? Ke diskotik Romo. Karismatik. Bingung kan? Karismatik. Ya, oke. Jadi satu ini loh kodrat ilahi. Makanya kalau dia bilang satu itu selalu ada hubungan dengan yang ilahi. Satu gereja, satu Tuhan yang kalau kita baca Efesus 4-6 tuh omong satu semua. Ini kodrat ilahi loh. Dalam pengertian ini satu Allah tiga pribadi. Ya, ini nanti sebentar kita masuk ke situ. Tetapi satu kodrat ilahi, alam ilahi yang kita sentuh di sini. Jadi perkawinanmu ini penting sekali di dalam engkau berpartisipasi di dalam keilahian. Itu bukan berarti engkau menjadi Tuhan Allah Ini jadi soal juga. Hanya Allah yang menghapus dosa. Tidak orang lain. Tapi kenapa Yohanes 20
23 Yesus katakan barang siapa kamu ampuni dosa. Artinya yang kita punya adalah berpartisipasi di dalam keilahian, kodrat keilahian. Bukan kita Allah. Kita hanya berpartisipasi di dalam keilahian itu. Itu seperti di 1 Petrus nanti sebentar saya temukan. Oke, sekarang angka 2. Ada persoalan dengan angka 1? Blasius dan teman-teman? Lanjut, Tidak Romo. ada, Pater. Lanjut. 2. Mantap Romo. Lanjut. 2 ini lebih kepada melambangkan dualitas manusia, lebih kepada manusia antara baik dan benar, perpecahan batin karena dosa, lebih kepada manusia angka 2. Oke. Matius 20:30 Nona. Matius 20:30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Oke. Dualisme yang ada di antara kita ya. Ada berapa orang tadi Nona yang ada di jalan? 2 orang buta, Pater. 2 orang buta yang ada di perjalanan. Dualisme yang kita bawa dalam diri, perpecahan di dalam diri kita. Ini lebih kepada manusia. Kita baca dulu 26 ayat 20 supaya 26 ayat 60 supaya bisa mengerti dalam konteks itu. Matius 26 ayat. Ayat 60. Oke. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang. Dualisme, perpecahan yang selalu kita bawa di dalam diri kita. Dan kalau kita baca Mazmur 51, sejak lahir aku sudah berdosa, dalam pengertian itu dari rahim ibuku aku sudah bernoda, bercela. Yang kita bawa selalu dalam ini kondisi ini. Jadi 2 itu lebih kepada manusia, melambangkan manusia karena dalam dirinya selalu ada dualitas, baik dan buruk, benar dan salah, dan semua proses perjalanan. Kita yang namanya perpecahan batin karena berdosa. Karena itu walaupun kita sudah benar, walaupun kita sudah mengatakan kalau kita tidak mengatakan bahwa kita tidak berdosa lagi, kita tukang tipu. Masih ingat kan 1 Yohanes 1 ayat 8 kan? Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa lagi, kita jadi tukang tipu. Ini yang jadi persoalan denominasi, bahwa ketika mereka memeluk kebenaran, mereka sudah diselamatkan. Mereka tidak berdosa lagi. Ini yang mereka berarti mereka menghilangkan kodrat kemanusiaannya. Angka 2-nya tidak ada lagi dalam hidup mereka karena mereka bilang sekali saya sudah selamat terus. Ternyata 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu dan kebenaran yang telah kita peluk itu tidak ada pada kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 Nona. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran telah kita peluk. Pembenaran, kalau mereka bilang pembenaran karena iman, karena mereka baca di Roma 3 ayat 28, silakan baca itu. Tetapi mereka hanya kata melakukan, tetapi kalimat belakangnya sampai ayat 31 tidak mau dibacakan. Maksudnya, oke lah. 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan bahwa walaupun kita sudah dibenarkan ini nih, karena iman dan semuanya. Kita sudah dibenarkan karena saya percaya. Roma 10:9 nanti kita sentuh sih, bahwa seolah-olah bahwa setelah kita percaya kita bukan manusia lagi. Ini jadi persoalan bahwa setelah kita percaya kita sudah orang kudus, kita tidak bercacat lagi. Ini berbahaya loh. Makanya Yohanes bilang 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan bahwa walaupun kita sudah memeluk kebenaran, tetapi ketika kita berdosa, kalau kita katakan kita tidak berdosa, kita tukang tipu dan kebenaran tidak ada lagi pada kita. Ini jadi persoalan besar. Teman-teman Protestan hanya pakai kata ini loh. Martin Luther menghilangkan perpecahan batin bahwa kita masih bisa berdosa, atau yang kita katakan yang tulipnya Calvin ya, atau predestinasi atau double predestinasi dalam pengertian ini. Oke, coba Roma 3 ayat 28. Pembenaran benar dibenarkan.
Roma 3 ayat 28. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Mereka tidak pakai menurut hukum Taurat. Kalau kita baca sampai ayat 31 ternyata tentang perbuatan hukum Taurat. Oke, tapi mereka hanya menurut perbuatan, selesai perbuatan, hilangkan hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka masih melakukan hukum Taurat. Persepuluhan kan hukum Taurat, hari Sabat kan hukum Taurat. Jadi mereka masih melakukan itu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Jadi walaupun kamu sudah mengatakan bahwa kamu beriman dan kalian sudah ada di dalam kebenaran, seolah-olah beriman, percaya itu membuat kamu jadi kudus langsung. Tidak bisa. Kamu masih tetap berdosa. Yohanes bilang kita masih akan berdosa lagi. Atau dalam Ibrani 10 ayat 26. Kalau seandainya walaupun kita sudah menerima kebenaran, tetapi kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut. Jadi ini kita membawa ini dualisme, perpecahan batin, berdosa dan tidak berdosa selalu di dalam hidup kita. Maka angka 2 ini mensimbolkan simbolnya manusia. Oke, Ibrani 10 ayat 26 27. 26 saja kalau. Ibrani 10 ayat 26 27. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan korban api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Oke, ini ada hubungan dengan Wahyu 20 tapi tidak. Oke, dalam pengertian ini percaya tidak berarti kamu jadi kudus, Ayu. Iya, betul, Pater. Ini mereka pakai apa? Mereka pakai ini loh. Kamu sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak mengerti apa itu keselamatan dan apa itu penebusan. Sangat berbeda. Oke, karena mereka pakai apa? Mereka yang seolah-olah menghilangkan kodrat kemanusiaan kita yang lemah ya. Kita masih kepada perpecahan batin sebagai manusia. Karena mereka pakai ini namanya propaganda murahan, keselamatan palsu yang mereka pakai dalam Roma 10 ayat 9. Pakai Roma lagi ya. Sudah tolak Roma, mereka pakai Roma lagi. Ya, karena rata-rata pembenaran karena iman itu ada di Roma. Dan lihat situasi seperti apa Roma pada saat itu. Silakan. Roma 10 ayat 9. Sebab Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Hanya mengatakan saya percaya kepada Yesus, selesai, mereka sudah diselamatkan. Siapa bilang? Makanya kalau kita mau analisa kembali kalimatnya Luther itu berbahaya loh. Dia bilang begini, pecca fortiter crede fortium. Berbuatlah dosa sepuas hatimu, sesuka hatimu, tetapi juga percayalah sekuat hatimu. Itu dosamu sudah dihilangkan. Kalian bisa dalam satu hari 1000 kali berbuat cabul, tetapi hanya dengan percaya sekuat tenaga, kalian sudah diselamatkan. Berbahaya loh. Ini pakai ayat ini loh. Yang namanya propaganda palsu keselamatan. Seolah-olah setelah beriman, kita sudah hilang dari dosa. Kita sudah benar-benar diselamatkan. Dan inilah kekurangan kita dalam melihat kondisi Roma pada saat itu. Karena itu Paulus bilang jika. Ayo, kalau saya pakai sebab jika itu artinya apa? Tawaran? Atau jika itu kondisi? Jika itu opsi? Ayo. Minta maaf saya selalu pakai Ayu karena Ayu di sini. Jika Opsi. itu opsi. Jika itu opsi. Kenapa? Karena situasi Roma pada saat itu antara kaisar atau Yesus. Kalau pilih kaisar, karena orang Romawi pada saat itu katakan bahwa kaisar itu Kyrios, Tuhan. Kalau seandainya pilih kaisar, maka kamu tidak akan mati, tidak dibunuh, tidak jadi martir, tidak dilempar ke Koliseo.
Tetapi ketika kamu pilih Yesus, maka bilang jika kamu percaya, jika kamu memproklamasikan dengan mulutmu, mengakui dengan mulutmu. Kenapa di situ loh? Kalau kamu pilih Yesus, kamu akan hidup selamanya, kamu akan diselamatkan. Tetapi ada satu kondisi, kamu akan dibunuh di dunia ini, martir. Karena itu dalam kata mengaku ini, Paulus gunakan kata homologeo. Homologeo artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang kamu buat. Karena itu orang sebagai suami, ayo contohnya, suami bilang mendeklarasikan sebagai suamimu hanya dengan kata-kata, ayo. Tidak, Pater. Dia bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan kepada Tuhan itu seperti itu. Karena itu, kamu pilih mana Roma? Kamu pilih Kaisar atau kamu pilih Yesus? Makanya tidak bisa dikeluarkan dari konteks Roma pada saat itu. Hanya teman-teman ya denominasi potong konteksnya Roma. Kalian hanya lihat teksnya tetapi konteksnya tidak lihat. Mereka pakai Roma 3:28, lihat teksnya tetapi konteksnya hukum Taurat dihilangkan. Ini tidak bisa. Oke, jadi ini loh. Jadi dualisme yang kita bawa ya. Mau kata dualisme, saya mau katakan perpecahan batin yang selalu kita bawa. Kita bilang kita sudah Ayub pergi mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, Ayub berdosa lagi atau tidak? Berdosa lagi, Pater. Berdosa lagi. Datang mengaku lagi atau tidak? Ini yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengakulah dosamu. Ini penting. Jadi ini dinamika jawaban kita terhadap undangan Tuhan. Makanya Yesus taruh sakramen pengakuan dosa. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Yohanes 20:23. Kenapa? Ini proses perjalanan. Kenapa? Karena manusia, kita semua akan selalu mengalami dualitas ini. Dualisme, minta maaf. Kata dualitas ini, perpecahan batin karena dosa. Terima kasih yang sudah percaya bahwa bahwa karya Roh Kudus di dalam rekonsiliasimu, di dalam pengampunan dosa melalui sakramen pengakuan dosa. Oke, kita tinggalkan 2. Ada masih persoalan di angka 2? Blasius dan teman-teman tidak? Kita ternyata agak panjang. Saya pikir pendek. Aman. Angka 3. 3 itu mewakili totalitas kita. Mungkin karena 3 adalah dimensi waktu, masa lalu, sekarang dan masa depan. Mengatakan 3 setara dengan mengatakan totalitas atau selalu. Kejadian 6 ayat 10. Minta maaf, Kejadian 6 ayat 10. 3 itu totalitas ya. Dan banyak kali kita temukan angka 3, Tritunggal. Di dalam Wahyu kita temukan kudus, kudus, kudus. Ini dalam pengertian konsep kalau kita mau analisa konsep kepada Bapa, kudus pertama kepada Bapa, kudus kedua kepada Yesus, kudus ketiga kepada Tritunggal. Jadi di dalam Wahyu kita temukan kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus Allah sampai lagu ya. Kalau lagu Flores kan biasanya ya, kalau di Flores, di Bejawa, kami yang dari Bejawa, huruf terakhir harus hilang. Jadi, kudu, 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 Allah. Oh iya? Ya, apalagi kalau mama tua yang siri Pinang, ayo. Oke, kita kembali, jangan gosip, kita kembali ke 3. Oke, Kejadian 6 ayat 10. Ini dimensi dalam totalitas. Oke, silakan. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. 3, selesai. Dia tidak terbuka lagi kemungkinan. Sudah punya totalitas di dalam pengertian. Selalu. Apakah kalau dia katakan Nuh mempunyai 3 anak, ada yang bilang ada anak keempat. Tidak bisa. Itu sudah selalu. Seperti itu lah proses. Totalitasnya seperti itu. Matius 26:34. Matius 26. 34. Anda Yani type dong di bawah. Matius 26:34. Oke. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan berkokok berapa kali? 3 kali, Pater. Dan menyangkal berapa kali? 3 kali. Totalitas.
dalam pengertian itu. Selalu dalam apakah setelah Yesus bangkit dalam mitologi kematian Petrus dia menyangka lagi untuk mati kan? Apakah akan dimasukkan kembali ke Injil bahwa dia menyangkal Yesus yang keempat? Tidak kan? Tidak. Oke, tiga itu dalam pengertian totalitas selalu seperti itu. Tidak. Angka 4. Alkitab melambangkan kosmos dunia karena ada 4 titik mata angin. Ketika dikatakan bahwa ada 4 sungai di Firdaus, Kejadian 4 ayat 10 Nona. Itu Kejadian alam, 4. kosmos, dunia. Oke. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 10. Ayat 10, oke. Lanjut. Sekarang terkutuklah engkau terasing dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok, menurut nama anaknya. Oke, ayo itu. Ayo, katakan kosmos dan semuanya. Yeskiel 37 ayat 9. Yeskiel 37 ayat 9. 37. Engkau tadi masih di Kejadian, tapi biar sudah supaya latih jari bongkar bangkir. Yeskiel 37 ayat 9. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Oke, dalam alam semesta, kosmos, dan semuanya itu. Kita kembali Kejadian ya, ayo Kejadian 2, 10-14. Kejadian 2 ayat 10-14. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Oke, Nona, ya, ini penting sekali kan. Kalau kita lihat hari keempat penciptaan juga, penciptaan alam semesta ya. Matahari, bulan, bintang-bintang, dan semuanya itu. Jadi ada hubungan 4 itu dengan alam semesta, dengan kosmos ya. Saudari-saudaraku yang terkasih.
Meskipun kita mau cari ini Tigrisnya di mana ya, sungainya di mana, tapi angka 4 itu lebih kepada itu ya. Dan Wahyu 4 ayat 6 Nona. Wahyu 4 ayat 6. Wahyu 4 ayat 6. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Oke, makhluk alam semesta dan apa yang tinggal di dalam, dan 4 makhluk itu nanti dalam tradisi gereja dan semuanya itu adalah simbol dari penginjil ya. 4 makhluk kalau kita baca semua nanti penjelasan tentang ada yang seperti manusia, Matius, karena Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus, silsilah jasmani dan rohaninya Yesus. Ada binatang elang ya, binatang itu yang kita temukan di Wahyu itu. Elang itu Yohanes, karena teologi Yohanes itu filsafatnya sangat dari atas menekam. Pada mulanya adalah firman dan semuanya, siapa mau mengerti begitu. Markus simbolnya singa, kita hubungan dengan Daud adalah singa Yehuda dan semuanya itu. Dan Lukas simbolnya itu sapi atau apa ya namanya, anggap sapi yang seperti itu, karena penderitaan. Sapi kan digunakan untuk bajak, untuk pekerjaan di kebun. Sapi digunakan untuk transportasi pada zaman itu. Sapi digunakan untuk muat bahan-bahan, barang-barang dan semuanya itu. Injil untuk yang menderita itu, perempuan dan penderitaan itu, baca Lukas seperti itu, lebih kena macam dalam pengertian ini. Oke, jadi 4 ada hubungan dengan alam semesta. Mau lanjut, Evert? Lanjut ya? 5. Lanjut. Kita ingat bahwa berarti beberapa angka yang tidak terbatas. Dengan demikian dikatakan dalam perkalian roti, Yesus mengambil 5 roti, bahwa di pasar burung kecil dijual seharga 2 koin dan semuanya itu ya 5. Jadi 5 itu artinya mau katakan ada beberapa. Tapi kita lihat ke kitab suci 1 Korintus 14 ayat 19. Nanti yang mau tentang numerologi DM ya, saya kirim. Oke, silakan. 1 Korintus 14 19. Namun, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Oke. Ayo, ada yang bilang bahasa roh itu berapa kata mereka pakai? Wah, udah coba. Baca ulang. Untuk yang suka bahasa roh tuh Paulus bilang begini, silakan. Paulus saja butuh 5, artinya beberapa kata saja ya, yang singkat saja untuk mengatakan seperti ini. Oke, lanjut. Baca ulang. Namun, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Saya sudah mulai penekan. Wow. Berapa kata yang Nah, Iya. udah mulai keluar itu roh jahat itu. Saya cukup 5 kata ya, 14 saya teman-teman. Paulus bilang daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh itu ya, yang mereka bilang. Iya. Oke. Jadi kalau 5, temukan 5 dalam pengertian 5 menggunakan beberapa kata daripada beribu-ribu kata kan. Nanti orang pusing ya. Nanti roh ini mau omong yang mana ini? Itu ada fitikan yang bisikan roh ya, yang kalian ayo lihat kah yang bilang saya Roh Kudus omong dari belakang. Ada yang bilang Roh Kudus bilang saya adalah Alfa dan Omega. Kalian harus tuai sebelum jam 2. Saudara-saudara. Harus kalian tuai hari ini. Ternyata begitu banyak Simon Mago yang mau beli penumpangan tangan supaya karunia Roh Kudus turun Iya. Dan banyak orang yang tidak mengerti pergi bayar tuayan itu ayo
Dan Yesus Iya. kritik banyak tentang orang Farisi, kamu pikir doa yang panjang dengan kata-kata yang panjang, Tuhan akan mendengarkan itu. Dan jika kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Mereka tidak mau pakai doa ini. Angka 7, memiliki simbolisme yang paling terkenal dari semuanya. 7, kesempurnaan ya. Ini mewakili kesempurnaan. Itu sebabnya Yesus akan memberitahu Petrus bahwa dia harus mengampuni saudaranya berapa kali? Ayo. 7 kali 77 kali. Artinya berapa kali harus kamu pergi mengaku? Tak Tak terhingga. Itu juga artinya kesempurnaan kejahatan. Ayo. Hati-hati ya. Ingat bahwa ular di kejadian itu berapa kepala ular? Di Wahyu kali, Pater. Enggak, Wahyu ular di yang kejadian berapa kepala? 1. Ular di tujuh. kitab terakhir berapa kepala? 7. Kepala Bukan lagi jadi ular, jadi naga. Jadi naga. Baca deh. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan dan dalam derita untuk melahirkan. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 7. Mik nih, Rob. Mik, Pater. Mik. Mik. Kejahatan sudah sangat sempurna ya, dalam pengertian ini. Dan ingat 7 roh jahat dari Maria Magdalena juga kan. Tetapi 7 artinya kesempurnaan dalam pengertian ini. Dan Wahyu menggunakan 50-an lebih, 54 kali kata 7 dalam realitas simbolis. 7 gereja di Asia, Smyrna, Efesus dan semuanya itu 7 takhta Tuhan, 7 trompet, 7 lilin, 7 tanduk, 7 cawan dan semuanya itu dalam pengertian ini. Dan tradisi gereja melanjutkan simbolisme 7 ini karena itu gereja, contohnya angka 7 yang gereja punya. Ayo. 7 apa? Ayo. 7 sakramen. Dalam relasi dengan Roh Kudus 7 apa ya? 7 buah roh. 7 buah roh. 7 karunia roh. Jadi itulah saudara dan saudari yang terkasih. Angka penting sekali ya 7 ini. Dan kita temukan Wahyu sih, hanya Wahyu saja kita temukan 54 kali. Dan ingat bahwa keturunan Yesus itu berapa? 14 keturunan. 14 itu 7 tambah 7. Itu kesempurnaan di dalam keturunan seperti itu ya. Dan para malaikat 7. Malaikat ya, malaikat dalam pengertian yang kita kenal 3 ya. Tetapi kalau kita di Tobit dan Wahyu katakan bahwa Rafael satu dari ke-7 malaikat dalam pengertian itu. Ini yang kuat dan taat betul seperti itu. Oke, saudara dan saudariku yang angka 7 seperti ini. Angka 10. Ingat 10 perintah Allah, apalagi 10 yang kita temukan. 10 malapetaka di Mesir kan, masih ingat kan? Oke. Ya, 10 tulah. Oke. Memiliki nilai yang berfungsi untuk diingat dengan 10 jari untuk mengingat sosok itu. Itulah sebabnya perintah-perintah yang diberikan Yahweh kepada Musa terdapat terbagi 10. Tetapi begitu banyak. Masih begitu untuk selalu diingat. Sampai diingat sampai perjanjian baru ya, persepuluhan. 10 malapetaka melanda Mesir juga karena alasan ini. Hanya 10 nenek moyang yang ditempatkan di antara Adam dan Nuh, dan 10 antara Nuh dan Abraham, meskipun kita tahu bahwa masih banyak lagi. Hanya mau katakan bahwa 10 itu mau katakan bahwa yang berfungsi untuk bisa diingat. Ingatlah dalam pengertian itu yang bisa diingat ya pada zaman itu. Jadi saudara dan saudariku jangan bilang sakral dan semuanya itu ya. Oke, 12. Juga simbolis berarti pilihan. Oke, ini yang penting. Pilihan.
12 itu pilihan. Oke. Itulah sebabnya kita akan berbicara tentang 12 suku Israel. Tetapi dengan ini kita maksudkan bahwa mereka adalah suku-suku yang dipilih. Demikian pula juga nabi-nabi kecil perjanjian lama akan dikelompokkan menjadi 12. Injil juga akan menempatkan 12 rasul yang mereka sebut 12 karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Berarti yang 12 itu adalah orang pilihan. Ingat 12 mahkota tadi di mahkota ada 12 bintang. Orang-orang pilihan. Yang selamat 144.000 itu artinya 12 kali 12 kali 1.000 orang pilihan dalam pengertian yang sebentar kita masuk ke sana. Jadi coba kita lihat bahwa dari semua rasul yang dia pilih itu 12 orang ya. Markus 3:10 Nona. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang berkenan. Oke. Markus 3 ayat 10. Sebentar. Markus 3 ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga 3 ayat 10. Iya, Markus 3 ayat 10. Berarti bukan 3:15. 3:15 dan berkuasa mengusir setan. Markus ya, tidak harus nanti. 1:15 bagaimana? Nah harus 3 nih lah. 1 ayat 15. Tidak bisa, harus 3. Harus 3. Markus ya. Ini Yesus makan di rumah pemungut cukai. Bukan. 1:15. Saatnya telah genap kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Itu Markus 1:15. Tidak. Tidak. Mungkin Markus 3 ayat 16 kali Pater. Ia menetapkan 12 orang Simon. Oke. Baca dari 15, maaf. Oke. Dan 14 kali ya Pater. Soalnya 15 agak nanggung kalimatnya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tapi 3:14 tadi, bukan 3:15 ya? Iya, 3:14. Nah, oke, jadi 12 itu orang-orang yang berkenan ya, orang-orang yang dipilih. Jadi ini kata berkenan ini penting sekali. Oke, baca ulang deh, Nona. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Oke, di situ tidak ditulis suruh tulis kitab suci ya untuk memberitakan Injil ya. Oke, jadi 12 itu penting sekali. Yesus juga dia punya malaikat tuh, Yesus tuh punya legiun malaikat yang dimiliki oleh Yesus itu. Matius 26:53 ya. 26:53. Matius 26:53. 26:53. Maaf ya agak panjang, semoga bisa selesai cepat. Tadi saya pikir hanya 1 jam, tapi ternyata panjang sekali ya versi. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi orang-orang yang terpilih ya dalam pengertian dia. Wahyu tadi tentang Bunda Maria juga tentang 12 suku 12 bintang yang ada di mahkota dan semuanya itu 12 gerbang Yerusalem, 12 malaikat, 12 pohon dari pohon kehidupan yang kalau kita temukan di dalam Wahyu. Oke. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya supaya cepat selesai dalam pengertian itu nanti. Kalau kalian baca sendiri di tangan kalian lebih kesian juga Ayu dia kerja berat malam ini. Angka 40 juga memiliki nilai simbolis yang mewakili perubahan dari satu periode ke periode yang lain, tahun-tahun dari satu generasi. Itulah sebabnya banjir berlangsung 40 hari dan 40 malam. Masih ingat masa Nuh? Masih ingat Ayu? Masih Pak.
Bangsa Israel berada di padang gurun 40 tahun. Generasi yang tidak setia digantikan oleh generasi baru. Musa tinggal 40 hari di Gunung Sinai. Dan Elia mengembara selama 40 hari lagi. Yunus berada berapa hari di perutnya? Perutnya ikan 40 hari. Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari 40 malam. 40 hari. 40 hari. Jadi 40 itu simbolis melakukan perubahan dari satu periode ke periode yang lain, generasi ke generasi yang lain. Ini penting dalam proses itu ya. Nah, supaya oh ya 40 hari. Dan ingat bahwa 40 hari kalau di Indonesia ya, misa 40 hari kematian dan semuanya dalam konsep perubahan hidup ya. Dalam pengertian ini harus dipahami dalam proses itu. Angka 1000 sekarang. Pelan-pelan mau masuk ke Wahyu nih. 1000 menandakan jumlah yang apa Ayu selalu baca itu? Ayu kan senang bacanya. Tak terhingga. Masih ingat tidak Wahyu 12 ayat 6 ya? Wahyu 12 ayat 6. Ya, betul. Oke, 1000 itu tak terhingga ya. Masih ada di Daniel, masih ada di Mazmur. Coba kita lihat dulu di Wahyu. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama tak terhingga. Baca yang ditulis. Oh, selama 1260 hari. Tak terhingga. Jumlah banyak sekali. Karena itu ada hubungan dengan 144.000 ya. Nanti sebentar. Ingat, Evert, ingat 1000 itu tak terhingga ya, Yue. Oke, Daniel 5 ayat 1. Kita masih penekanan. Siapa bilang itu 1000 tak terhingga? Oke, Daniel 5 ayat 1. Daniel 5 ayat 1. Daniel. Mana ini Daniel? Daniel. Oh ya, dah. Daniel 5 ayat 1. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1000 orang jumlahnya. Di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Banyak sekali. Tak terhingga, begitu banyak. Mazmur 90 ayat 1. Mazmur. Satu raja-raja, Nona. Satu raja-raja. Mazmur 90 itu yang kita temukan 1000 hari dan 1 hari dan semuanya itu. Satu raja-raja 3 ya tempat. Satu raja-raja 3. 3 ya tempat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Oke Ayu, artinya tak berhingga ya, begitu banyak persembahan dalam pengertian itu. Jadi orang yang bilang bahasa Biblis itu kalau 1000 itu tak terhingga. Satu raja-raja yang sama 11 ayat 3 tapi Nona. Jadi kadang mereka bilang kalau yang sola skritura itu harus hitungnya 1000 ya Nona. Jadi bagaimana kalau Injil bilang kalau matamu berbuat dosa cungkilah. Itu mereka tidak mau cungkil sampai sekarang ya. Nanti mereka tidak bisa necis lagi. Tidak bisa jadi tidak bisa jadi bintang iklan Dana nanti, Pater. Oke, 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Jadi 700 tambah 300 berapa Nona? 1000. Kalau orang yang harafiah akan mengatakan dia punya 1000 ya. Iya. Tapi sebenarnya begitu mau katakan dia punya banyak istri selesai kan? Ini yang berbahaya di dalam kuantitas di dalam penafsiran seperti itu. Oke saudara-saudari, kita juga punya menemukan angka 70 ya Nona, angka 70. Lukas 10 ayat 1. Ini yang saya mau jelaskan kepada kamu kenapa kalian kita baca 70 murid yang diutus Yesus ya. Oke, kita harus baca. Oke, ini kita baca dulu Lukas ayat 10 ayat 1 dulu. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain.
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Oke, Nona. Kalau kita buka kitab Kejadian bab 10, buka dulu. Saya lupa Kejadian berapa. Kejadian 10. Yesus. Kalau kita mau lihat Kejadian 10, kita baca semua itu, Nona. Bangsa-bangsa di atas dunia ini hanya 70 bangsa ya. Kalau kita hitung semua ya. Coba engkau mulai dari satu. Jadi kalau kita hitung semua ini, kalau kita hitung semua, Efret sampai dengan ayat 32, jumlah bangsa yang ada di dunia itu 70. 70. Kalau Ayu baca semua nanti, Ayu, engkau baca nanti kau tulis 1, 2, 3, 4 sampai dengan semua ayat yang ada di Kejadian 10 itu. Mau katakan bahwa seluruh bangsa di dunia ini ada berapa orang? 70. Ada berapa bangsa? Maaf. Ada 70. Woi, nanti Everett, engkau bagian ini masih banyak, engkau yang bagian engkau sampai Yulita baca semua itu dan menomorkan. Panjang nanti Kak Nona. Atau mau baca? Hanya nanti kalian baca sendiri. Nanti baca menurut jangan. kepanjangan. Jadi hanya rangkuman. Kalau kita baca dengan semua suku dan bangsa yang ada di dunia ini menurut Kejadian 10 itu ada 70. Jadi ketika Lukas menulis itu 70 murid, artinya mereka Yesus mengutus ke seluruh Juru. ke seluruh penjuru, ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadi itu harus dimengerti dalam konsep itu. 70 itu dikirim ke seluruh dunia. Ke seluruh kota. Ya, konsep 70 di dalam Kejadian bab 10 itu maksudnya di dunia ini bagi konsep Israel waktu zaman itu dalam Kejadian 10 hanya 70 suku di dunia ini, seluruh dunia ini. Suku bangsa. Jadi kalau Lukas pakai 70 murid, artinya mereka diutus ke seluruh kota, tempat. ke seluruh kota, ke seluruh suku, ke seluruh tempat, ke seluruh dunia dalam pengertian itu. Oke, bisa dimengerti? Yohanes 21 ayat 11. Kita temukan jumlah ikannya berapa di situ. Lalu kita lihat, pada saat itu para pelaut, para pemancing mengatakan bahwa jumlah ikan yang ada di danau itu di seluruh dunia itu di laut itu hanya ini saja. Hanya ini. Jadi konsep pada saat itu jadi berbahaya kalau kita keluarkan dari konteks. Oke. Silakan. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Oke Nona, mau katakan begini, bagi pada zaman kuno 153 adalah jumlah seluruh ikan yang ada di laut. Bisa mengerti? Nona? Bisa, pada Iya. konsep masa lalu seluruh ikan yang ada di laut itu berapa ekor? 153 ekor. 153. Itu pesannya sangat jelas. Yesus datang untuk menyelamatkan semua bangsa, ras dan suku yang di atas dunia. Nah, denominasi yang harafiah itu kita bantu mereka untuk tafsir baik-baik. Karena itu tidak semua angka dalam Alkitab bersifat simbolis. Ingat, sebelum setiap angka kita harus bertanya pada diri sendiri apakah angka ini menunjukkan kuantitas ataukah simbolisme dan pesan. Masa sih 153 ya, konsep pada saat itu zaman kuno seluruh ikan yang di laut itu hanya 153. Berarti kalau seandainya tangkap 153 ayu, artinya tangkap semua ikan yang ada di laut. Ini yang ada hubungan dengan misinya Yesus, karena misinya Yesus itu harus pergi kemana? Ke seluruh dunia. Harus
ke seluruh dunia. Matius 28 19. Pergilah ke seluruh dunia. Ini yang harus dipahami dalam pengertian ini. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kita masuk dalam konsep yang namanya metrisme. Metrisme itu seperti ini loh. Contohnya satu tuh huruf A, dua huruf B, contohnya begitu ya, disandingkan begitu, itu yang kita namakan metrisme. Angka yang diperoleh dengan kombinasi huruf disebut hematrik. Di dalam setiap gambar mungkin ada kata yang tersembunyi. Alkitab membawa beberapa contoh dari angka-angka permata ini yang kita mengatakan. Misalnya, ketika orang Israel meninggalkan Mesir, mereka mengatakan bahwa 600.300.550 yang selamat. Saya mau bantu dengan situ ya. Minta maaf, saya lupa keluarannya. Maaf, saya lupa catat yang ini. Keluaran berapa ya? Oke, Nona, bilangan. Iya, Pak. Bilangan Bilangan satu. bilangan 1. Tidak. Ya, coba bilangan satu ayat berapa ya? Aduh. No, berapa yang diselamatkan itu? Sebentar. 630.546. Bilangan Bilangan ayat 46. bilangan satu ayat berapa? 46, Pater. Oke. Oh, itu yang saya mau. Yang diselamatkan, tetapi kita harus tahu bahwa pada saat itu berapa ya? Oke. Silakan. Mau baca ayat 46-nya saja atau dari 45, Pater? Enggak, yang saya mau tahu berapa orang yang selamat pada saat itu, silakan. Berjumlah Yang 600. diselamatkan, yang keluar dari Israel, yang keluar dari Mesir itu berapa? Oke, silakan. Berjumlah 603.550 orang. Oke. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Tetapi dalam bahasa Ibrani, RSKLBYNSRL artinya semua anak Israel. Kalau kata semua anak Israel ini dalam Israel diangkakan, makanya jumlahnya 603.550 orang. Oke, itu kalau diangkakan kata semua anak Israel. Semua anak Israel itu dari huruf semua anak Israel itu dihurufkan, hasilnya 603.550 orang. Ini artinya semua orang Israel. Ayo, hati-hati tuh yang suka bilang 144.000 tuh yang hanya selamat itu, Mormon tuh dan lain sebagainya. Oke, nanti ini penting sekali dalam angka. Oke, mau buat angka kah? Sementara angka orang Yahudi ya. Ada kalkulator di situ kan, Nona? Ada sih, Bapak. Letra Hebreo. Sambil belajar ya, minta maaf. Oke, numeración Ibrani. Oke. Numeración Ibrani. Ini penting sekali. Mereka punya abjad kan? Oke, sudah. Oke, sekarang teman-teman tulis huruf ini ya. RS dalam bahasa Ibrani, semua anak Israel itu tulisnya seperti ini. RSKL BNY. Sudah? YSRL. Oke, sudah. Sekarang angka ini kita sandingkan. Saya tulis dulu.
tulis dulu tulis dulu sama-sama belajar supaya BNY, YSR, YSRL. Lupa. Bagaimana Nona? RSKL, BNY, YSR, YSRL. BNY YSRL. Ini L atau I besar ya. Oke, sekarang kita ke numerologinya orang Israel. Huruf pertama tadi apa? R. Romeo. R bagi orang Yahudi. R. Berapa ya? Romeo. Sebentar. Merja. Res 200. Ada yang kalkulator kah? 200 tambah S 60. 200 tambah 60 tambah K 100 tambah 360. L ini I atau L nih ya. Coba pak yang ini saya L, kalau itu I atau L tadi di mana L lama 30 ya. Oh tidak 10 tambah 10 370. 370 Romo. 370 BNY B 2 tambah 2 tambah N 50 50 422 Iya. Iya ini apa ya? Simpan dulu ya. Oh iya, ada double nih ya ini. 14. Iya. Ya di Israel tidak ada ya ini. Ya dijadikan ya. Syria Kibobet. Maaf ya. Apa tuh? Yo, J, Sony lu Y. Ada yang bisa bantu? Udah temukan? 422 tambah berapa Romo? 22 Ya, masih. 12. Masih cari kata Y ini. Vokal sulek. Se como consonante como sulek. Ini numero. Oh ya, ini tidak ada nih. Iya. Ibrani. Ya. Jeff, ini apa ya? Nggak ada mereka Y ini. Jave ya. Jave. Nggak ada di sini. Kalau kita pakai J kalau begitu ya. Iya apa J Roma? Ya, Y tidak ada di sini. Yankee apa Yod. Juliet? Judith. Juliet. Dia nggak ada di sini. Kalau begitu pakai J ya. Coba. Y 8. Mas. Tambah 8 Oke, tambah 8 dulu. 430 Tambah 30. BNY. N sudah tadi. YSRL. Y tadi. Berapa tadi Y tadi? 8 ya? 430. Iya 8 Romo. 8 S-nya. S tadi 60. S 60. R 200. R 200. L 10. L 10. 708. Berapa? 708 in total. Tidak. Ini L ini. Tidak harus 600. Yankee tadi 70 Romo. Berapa? Yankee tadi 70. Saya harus.
Saya harus cari. Oke, ulang. Ulang Romo ya. Ulang. Race. RSKL KI mungkin. RSKI. RSKI. RRRR. R ini ya. La. Sebentar saya terjemahkan. Bam. Si Keraba. Mic-nya Romo, mic. Romo, mic-nya tertutup Romo. Oke, sebentar. Masih mau hampir dapat ini. 200 tambah 300, 520, 550, 552, Jadi saya kirim apanya juga ya. Oke. Los Números en Apocalipsis. Saya masih cari tadi Ibrani punya ya. Ibrani punya di mana tadi? Ibrani punya. Maaf ya kalian, sengsara kalian nanti. Aduh panjang sekali nih PowerPoint-nya. Mana nih? Ada di PowerPoint semua. Mata rusak lagi. Kacamata mau. 440.000. Saya tadi kita mau dapat tadi berapa tadi? 600. Kayaknya yang K itu 20 ya, Pater. Kaf. Kak. Yo. Kaf itu 20. Di mana tadi angka-angka itu? Iya. Numerologi ini bagi sekali ya. Masa seperti oke ini cuando Israel está 600 hombres sin contar mujeres niños que llaman lector frase todos los hijos de Israel en hebreo. Oke ini beda nih. RSKL BNY YSRL ini antara ini I yang tadi L ya. Paham. Ada ahli Ibrani di sini tidak? Kalau ada ahli Ibrani kita minta dulu. Saya taruh di sini dulu. Oke, ini hurufnya ini. RSKL BNY SR. Oke. Ini artinya. Oke, kita kembali lagi tadi. Numerologi Ibrani punya. Aduh kesiannya kalian sudah tunggu. Santai saja Romo, santai. Oke, jam berapa ini? Kesian kaliannya, kesian Ayunya Ayu. Tidak apa-apa, Pater. Oh, Lanjut. Kuat. Harus selesaikan ini supaya kita bisa masuk yang lain. 603.550 hombres sin contar mujeres niños, pero todos los hijos de Israel en hebreo RSKLBNYSRL. Ini yang saya butuh, ini yang harus dinumeralkan ke Yahudi. Huruf apa tadi? Huruf apa yang kita pasang tadi? Ibrani ya. Letra Ibrani. Letra Hebrea.
Jumlahnya harus 600 bulat atau 632, Pater? Ya, jumlahnya harus sekitar itu. Ya, ya. Saya dapatnya 632. R-nya 200, S-nya 60, K-nya 20, Y-nya 10, B-nya 2, N-nya 50, Y tadi sudah 10. Ya itu. Totalnya 632. Ya, itu. Oh ini numerasinya sebelum pendapatan. Kita lihat. Ulang lagi ya tadi. R berapa tadi? Ini coba ditampilkan di atas. 200 tambah S. Oke itu, oke. 200 tambah berapa? Tambah 60. S. 60 tambah K. 20. Tambah ini L atau ini. Saya di sini harus lihat ini ya. Kalau L dia 10, kalau I saya tidak ketemu huruf I-nya. I-nya bacanya bagaimana, Pak? Itu ada I di tidak situ. ada. Mana I? I ada iut 10. Itu L ya. L. Oke. Kalau itu L itu 10. Tambah Y, 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 Y. B. B bet 2. Tambah N. N nun 50. Ini harus 20 nih, Y nih, J nih. 20 sudah. Tambah Y 20 tambah S 300 SIM tambah R 200 tambah L tidak ada, I tidak ada di sini. Tambah 10 tadi L tadi ya, Nona. Tambah Iya. L 10. Tambah 10. Hasilnya berapa tadi? Ada yang sudah. Oh iya, belum ada ya. Coba ulang, Pak. R tadi 200. R tadi 200. S tadi 60. 60. K. Heeh. K-nya 20. K 100. Kuf. Oh, K 100. Nah, 100. L-nya tadi 10. 10. Terus B-nya B 2 bet. B 2. N 50. 50. J 50. Oke, J. J 8. Ini ada B 8. Y lagi 8. YS Israel tuh. I. Ini Oke. harus Israel. S Summit 60. S 60. R R 200. L lagi itu 10. 10 ya. 708. 708. Ini yang harus nih, harus kita belajar lagi ini. Harus 600 lebih. Yang saya Y ini yang tidak ada Y ini ya. Di sini kan Y Y. itu bukannya iot kah, Pater? Ada kah yod sini? Iot 10. Berarti ya kita sudah ya iot tadi iot. Itu iot ya. Iya. Itu berarti Ya, yang iya L tadi. 10, Pater. Berarti ulang lagi. Ulang. DKC. Coba ulang, Apa yang Pater. lihat situ? R, S, R. K, L, Sudah berapa? B, N, Y, Mm-mm. Y, S, R, L. YSRL. Y, S, R, L. R-nya adalah 200 karena oke. R-nya 200, S-nya itu Samek 60, Oke. K-nya itu apa tadi? 200 Pakai tambah cat, Kak? 200 Pakai- tambah 60. Ya. K-nya pakai cat atau kaf, Pater? K. Kaf berarti ya. Kakak. 20. L. 20 ya? L-nya
Iya. 20 tambah L. L tadi apa ya? Lamet 30. 30 tambah Terus ke B. B 2 ya. B berapa B? tadi 2. Beta N 2 Rom. Beta 2. N pakai nun. N nun. 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 Nun 50. Non 50. Oke. Oke. Terus Tambah Y. Y ini yang harus Yod. cari. Yod. 10. Yod 10. 10 ya. Yod 10, S-nya tadi 60, R-nya 200, L-nya 30. Sebentar saya hitung. 200 tambah 60 tambah 20 tambah 30 tambah 2 tambah 50 tambah 10 tambah 10 tambah 60 tambah 200 tambah 30. 672 Oke, kali 1000. kali 672.000. Oke, kira-kira itu artinya seluruh orang Israel. Terima kasih. Maaf kalian bertahan di sini. Luar Jadi- biasa. Oke, luar biasa kalian lah, bukan saya. Oke, bisa dipahami saudara-saudari? Bisa Romo, bisa. Bisa. Oke, itu penting sekali ya 1000 itu. Tak terhingga. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, contohnya Matius 1:17. Ini angka 14 yang kita lihat tadi. Matius 1 ayat 17. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke. Ini tidak mungkin karena Matius hanya memberikan 3 nama untuk menutupi 430 tahun perbudakan di Mesir. Apa yang terjadi bahwa mereka mengambil nama Daud. Ini penting sekali. Apa yang terjadi? Mik, Pater. Oh ya, Kemia. apa yang terjadi ketika mereka mengambil Daud? Oke. Ini penting sekali ya. Daud itu DVD ya. DVD. Oke. DVD diibranikan. Loro. Silakan. Siap, Romo. DVD diibranikan. D Dalet 4. Dalet 4. 4 V. VFV. PV Victor ya. Victor. Iya. Berapa? Ya. 6. D-nya 4. 4. Berapa tuh? 4 tambah 4. Mau dijumlah kah? 4 tambah 6, 14. 14 ya betul. Hanya mau katakan Yesus dari keturunan Daud. Selesai. Maksudnya seperti itu. Jadi saudara-saudariku yang Oke. bisa, Ayu bisa dapat? Oke. Dapat Pater. Oke, jadi Bisa Romo. jadi ini karena Mesias diharapkan menjadi keturunan Daud, penginjil bermaksud bahwa Yesus adalah Daud, Mesias total. 3 Daud, 3 Mesias total. Daud sejati Daud. 13 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Jadi penting sekali. Daud 3 kali. Daud 3 kali. Jadi 14 kan Daud. Daud. Jadi kesempurnaan, keturunan sejati Daud. Bisa dimengerti? Ayu, engkau sudah kasihan bahas. Bisa Pater, bisa. Masih bisa 30 ayat lagi. 14 keturunan. Setiap 14 itu namanya Daud, DVD ya. Daud. Artinya triple Daud. 3 Daud, 3 artinya buset. Keturunan Daud sejati, mau katakan begitu. Oke? Oke, Pak. Kalau bisa lanjut sekarang angka yang kasus paling besar 666 6. Wahyu 13:18 angka problematik teman-teman anggap Pak. bilang kita di binatang. Oke. Pi. Oke.
Wahyu 13. 18. Hampir selesai, tenang saja. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oh ya, tuduhan kepada antikristus ya. Kepada kita dan semuanya. Oke. Kaisar Neron. Daripada pusing kepala ya. Kaisar Neron. Oke, ayo. N, Yap. R, W. Sebentar. Mana pulpen? N N, R N, R, oke. W, N. Neron. W, N, N, R, 50. N, R, W, N. W Ya. Lorok, pasang kembali numerologi Ibrani. Tadi sudah R200. R200, N50, ingat. W. W6. W6. Oke. Ya. Bar. W6. N. Tadi N sudah 50. tadi? N50. Oke, sudah Neron, sudah Kesar, KSR. KSR. Q100. I S Q100 itu ya. S tadi 60. S60. R-nya R200. 200. 50 Berapa? tambah 200 tambah 6 tambah 50 tambah 100 tambah 60 tambah 200. Ih, 666. Wow, mantap. Jadi ini sebenarnya cercaan yang diserang oleh Ellen Goldwhite. Sekarang kita mau Ellen buat G. dia White. punya nama. Kita mau buat dia punya nama. Ellen. Tolong dicatat. Ellen, double L, ELLEN. Oke. Ellen Goldwhite. Gold. GOULD. Oh, goat. Oke. Gold. White. White putih kan? Oke. White putih. Oke. Sekarang Ellen. E. Ellen. Berapa Om Loro? He. 5. 5. Lihat baik-baik. E5 Romo. Oke, tulis E5 L. E kosong. Lamet 30. 30, 5 N tadi nun 50. Nun 50. Sebentar. Saya lihat numerologinya di sini. Sebentar, Mas. E tidak ada. E itu kosong. 0 E. E. Iya. E kosong. Oke. E kosong. Ini double L ya. L. Ini U. L tidak. L itu 50. Sama dengan N. Sudah? Oke. Oke. L 50 double L. 50 tambah 50 EN. EN 0, N-nya 50. N-nya 50 ya. Oh ya, tidak bisa nih, sebentar. Aduh, Ellen Ibrani ya. N diibranikan. Coba pakai yang di sini atau pakai yang saya tulis? G kan tidak ada juga. Gimana nih? Oke, pakai yang saya tulis ya.
Oke, Ayo, yang saya tulis. Iya. Loro, hapus, hilangkan itu yang saya tulis ini. Ellen. Oke, Ellen. Ellen double L ya. E kosong, double L 50 tambah 50. 100. 100. E kosong, Oke. N kosong, N kosong. N. Tenang saya nanti. G kosong, O kosong, 0. Maaf 0 kalau itu kosong. U 5, L 50, D 500, white sekarang. W 10, H kosong, I 1, T kosong, E kosong. 666. Ya, itu namanya Ellen Gold White ya. Ini tahun berapa ini? Harus cari yang anti gua punya nih, yang masa lalu punya Ibrani masa lalu ya. Oke. Zaman itu sebentar Ibrani epoka tiempo apokalipsis. Aduh, maaf ya, kita sambil belajar nih. Hampir selesai. Tiempo apokalipsis. Siempre los números en la Biblia. Selesaikan masalah itu dulu. La suma de los cubos itu tentang suma de número oh ini harus matematika Ibrani punya, harus kita belajar lagi ya. Ini ada numerologi di sini. Oke. Dapat ya sini. Ini yang bet dua alfabet Hebrea. Oh ini dia. Woi panjang ini. Maaf ya, kalian belajar ini. Sebentar saya balikkan. Ayu mau belajar Kak Ayu? Lanjut. Inilah. Woi pusing Ini numerologi pertama. Numerologi kedua. Aduh, Ayu Aduh, baby, thanks. Simple lah baby. Nah, oke. Jadi gampang lah. Nanti hari lain kita baca di situ. Oke. Oke. Jadi mau selesaikan dulu baru kalian. Oke. Iya. Oke. Oke, sudah 66 sudah selesaikan itu. Kasus terakhir 144 ya. 144. Sebenarnya sederhana ya. 144 itu 12 kali 12 kali 1000. Ayo 12 kali 12 kali 1000. 12 kali 12 kali 1000. Oke, ayo. Hasilnya bagaimana? 12 kali 1000. 144.000. Oke, 144 Ribu. yang mereka ambil dari mana? Ambil dari mana? Hai. Kalian sudah 12 itu mereka bilang 12. hanya 144.000 yang diselamatkan. Oh, yang diselamatkan betul Mormonnya. Mormon dan lain sebagainya mereka bilang. Ambil dari mana? Wahyu berapa? Wahyu berapa tadi? Cepat. Cari cepat. Aduh, Wahyu berapa? Wahyu 7. Wahyu 7. Yang kalian bisa baca di situ.
Oh ini, aku mendengarkan jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 7 ayat 4. Baca. Aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Lanjut. Dari suku Yehuda ada 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben ada 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Baca lanjut. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa. Sudah mengerti, Nona? 144.000 tuh. 12 suku Israel, 12 para rasul yang mewakili dikalikan 12.000. kali 1000. 1.000. 1000 kan? Makanya tadi ketika kita melewati 1000 saya bilang ingat itu 1000 artinya tak terhingga. terhingganya ada di mana? Ayat 9. Ya, setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku,